Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yosua 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Berkata demikian, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu kamu akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedangkan suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Amin, sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu saat ada seorang pengangguran yang meminta nasihat kepada temannya. Bagaimana untuk memulai sebuah usaha dan apa usaha yang bisa dia lakukan. Lalu temannya ini memberikan nasihat dan menganjurkan pengangguran ini untuk berjualan siomay keliling. Ia menolaknya dengan alasan gengsi. Lalu dianjurkan kembali untuk buka usaha jus. Pengangguran ini lagi-lagi menolak dengan alasan untungnya kecil. Lalu kemudian temannya menganjurkan kembali untuk berjualan soto, karena ketika berjualan soto untungnya cukup besar. Namun pengangguran ini lagi-lagi menolak dengan alasan capek. Kemudian tak putus asa, temannya menganjurkan lagi untuk jadi guru les privat. Untungnya besar, tidak capek, namun lagi-lagi ia menolak dengan alasan ia seorang pemalu. Lalu kemudian temannya pun menyerah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut kita, kenapa si pengangguran ini menolak semua nasihat dari temannya? Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia malas. Orang malas menjadi beban bagi orang lain, dan kemalasan ini jugalah yang menjangkiti umat Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Sebagian suku sudah menerima bagian milik pusaka mereka, sedangkan 7 suku belum. Penyebabnya pada ayat yang ketiga, karena mereka bermalas-malasan. Oleh sebab itu Yosua mengumpulkan dan kemudian menegur mereka. Yosua meminta mereka mengajukan 3 orang
dari setiap suku untuk menjelajahi negeri itu dan kemudian mencatat keadaan negeri itu. Lalu setelah mereka mencatat, mereka diminta untuk kembali dan melaporkan hasilnya. Yosua tidak ingin 7 suku yang belum mendapatkan bagian wilayah itu tidak jelas nasibnya. Ia kemudian melakukan pembagian sisa tanah Kanaan di Shilo. Dan Yosua tidak membiarkan umat Israel bermalas-malasan dan menyuruh mereka untuk segera bertindak. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap usaha kita mengetahui bahwa pasti ada resikonya, ada kerugian, tapi juga mungkin ada keuntungan. Dan mau tidak mau, kita perlu gigih dan mau bersusah payah. Dan Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita untuk menjalaninya. Jangan menunggu sesuatu menjadi lebih mudah dahulu, namun segera belajar dan bertindaklah. Taklukkanlah kesulitan itu. Masalah gagal, masalah rugi, itu bisa diatasi sembari kita berjalan, sembari kita berproses, sembari kita mempelajari setiap bagian-bagian usaha tersebut. Orang rajin punya 1001 alasan untuk berusaha, namun orang malas memiliki 1001 alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.